wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi bersama saya Nana Salsabila dalam acara Pensiunpreneur Siapa Takut. Nah, kali ini Pensiunpreneur berkunjung ke salah satu sekolah yang bernama Sensory Motor School, di mana sekolah ini mengembangkan sumber daya manusia secara optimal. Tapi seperti biasa, Nana di sini nggak sendirian nih, tapi ditemani sama Pemeriza Henry selaku pakar strategi entrepreneur. Nah, untuk mengungkapnya lebih jelas lagi, lebih dalam lagi, langsung aja ya Pak ya, kita obrol-obrol lah. Ya, kita selalu ya tidak akan berhenti untuk memberikan inspirasi, ya, informasi dan bahkan peluang bisnis buat para bisnis ya, gitu. Apalagi buat teman-teman yang masih karyawan. Gitu. Kali ini saya alhamdulillah sekali saya bisa bertemu dengan Ibu Wiwi, ya, owner daripada Sensory School. Bu, assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Ibu. Jadi para pengguna sahabat-sahabat habis di sini saya lihat ya gitu bahwa ada satu yang unik gitu dari Ibu gitu, bahwa kalau saya cerita tadi beliau sempat mengatakan bahwa beliau sempat bekerja, betul ya Bu ya? Iya, betul. Berapa tahun Ibu bekerja Bu? 9 tahun. 9 tahun. Ya. Di mana itu Bu? Di suatu NGO. Ya. Itu bagian apa ya Bu? Bertanggung jawab di bidang apa? Waktu itu saya sebagai tenaga ahli di fisioterapi pediatri. Apa itu Bu? Kalau boleh tahu itu Bu? Untuk menangani permasalahan pada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tapi memang dari situ dari awal juga ada beberapa anak yang tidak seberapa bermasalah juga datang-datang. Oke, 9 tahun Bu? 9 tahun. Cukup lama banget ya. 2001 sampai 92. Wow. Oh, sampai 92 sampai 92 sampai 2001. Balik. Bu, saya 9 tahun kan bukan waktu yang singkat ya Bu. Iya. Ya, ketika Ibu bagaimana Ibu mengembangkan manusia. Terus tadi saya tangkap dari mana ada Ibu fokus di peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Betul. Dan itu yang Ibu lakukan sejak Iya, betul. di NGO itu. Iya. Memang dari dulu kita berkecimpung di dalam peningkatan kualitas sumber daya sejak dini itu. Jadi kita memang menangani anak-anak atau berusaha untuk menciptakan generasi yang handal, yang unggulan. Gitu. Nah, pada anak-anak pasti tidak ada anak-anak yang sempurna. Ada sedikit-sedikit permasalahan di sana sini. Nah, kita tangani dari sisi medis, psikologis dan edukatif. Tiga Tiga di unsur ilmu itu memang tergabung. Bu, saya dengar Ibu sempat ambil short course keluar gitu ya. Itu tahun berapa Bu? Tahun 97 itu dikirim oleh kantor waktu Oh, NGO itu ya. Iya. Itu Ibu dapat apa Bu dari sana Bu? Dari sana dapat keahlian, ilmu keahlian khusus yang ilmu itu memang penting, merupakan suatu modal dasar pokok utama pengembangan ilmu yang saya kecimpungi, saya tekuni. Jadi ya. memperkuat ya Bu, Memperkuat, ya, ya. kompetensi Ibu di Iya, sana. betul. Terus mudah. Ini menarik ya. Dari Ibu Wiwi, beliau sudah bergerak di bidang yang beliau tekuni sejak 24 tahun. 24 tahun. Lama banget. Jadi kelihatan lah ya, ketika kita berkunjung ke tempat-tempat beliau ya di kantor ini, itu kerasa sekali lah. Jadi Iya. jadi tidak hanya sebatas sebuah perusahaan biasa ya, tapi ada sebuah nilai di situ. Bu, saya jadi semakin tertarik Bu. 9 tahun Ibu bekerja di NGO. Kemudian Ibu sempat short course ke UK ya Bu. Itu kalau bagi seorang karyawan Bu, itu sebuah achievement yang luar biasa. Dan bahkan mereka nggak mau meninggalin tempat kerja. Kenapa? Itu jadi bargaining posisi buat mereka. Tapi kenapa Ibu tahun 2001 Ibu resign? Jadi satu pasti saya merasa sudah cukup apa nih Bu? cukup berjaya di itu. Dan yang kedua, saya memang untuk memberikan kesempatan kepada yang muda-muda, yang lebih junior dari saya untuk berkembang lebih baik dari saya. Dan saya tidak mau saya membayang-bayangi para junior ini. Dan memang dari awal, mungkin dari saya sejak kecil sudah bisa berpikir gitu. Saya bercita-cita ingin menciptakan lapangan kerja.
Tar dulu nih Bu, tar dulu nih. Nah, Iya. kamu mau nggak ketika kamu di tempat kerja gitu ya, kamu sudah 9 tahun, kamu udah dikirim ke luar negeri sekolah, terus karir kamu udah bagus, kamu mau nggak ninggalin tempat kerja itu? Gimana ya? Mikir dulu ya? Iya, mikir dulu berapa kali. Soalnya para muda, ini yang menarik dari Bu Wiwi saya lihat. Oh, saya menangkap kata yang ketiga aja deh Bu, dari Bu. Ada sebuah idealisme ya Bu, Ibu ingin buka lapangan kerja. Para muda, ini menarik. Jadi seseorang yang di tempat kerja dia sudah mendapatkan, kalau boleh bilang segala sesuatunya ya, fasilitas, terus ada kesempatan belajar keluar, tapi itu tidak menjamin mereka akan stay di tempat kerja. Tapi ada sebuah idealisme, dan saya rasa ini inspirasi sekali gitu dari Ibu Wiwi bahwa beliau resign dari tempat kerja karena sebuah idealisme untuk memberikan kesempatan buat banyak orang lain, baik itu junior beliau, apalagi bermanfaat buat orang lain. Nah, mungkin itu dulu deh sesi ini. Oke, siap. Nanti kita bakal saya akan gali lagi. Sensory motor school-nya saya gali lagi dari Ibu Wiwi. Siap. Nah, sobat gimana? Sedikit aja kita udah dapat ya. Udah sangat menarik banget nih. Belum lagi keterusannya ya, Pak ya. Betul. Oke, untuk berikutnya kita lihat tuh pesan-pesan berikut ini. Ingin tempat makan enak tapi murah? Yang jelas murah tapi bukan murahan. Ya, Ayam Doer khas Cirebon solusinya. Berlokasi di Jalan Katapang depan Landasan Udara Sulaiman, Bandung. Menyediakan menu ayam bakar dan goreng khas Cirebon dengan saus istimewa yang rasanya pedas, membuat bibir Anda pasti doer. Selain itu, menyediakan bebek bakar dan goreng yang tentunya spesial. Ayam Doer khas Cirebon, solusi Anda di saat lapar. Ayam Doer, sensasi pedasnya bikin bibir doer. Berawal dari sebuah mimpi untuk memberi. Kelembutan bagi wanita muslimah Indonesia. Berbagi cerita, berbagi mimpi. Dengan kemudahan yang tak terbatas. Semua ada di genggamanmu, melebihi batas imajinasimu. Supernova hadir mewujudkan mimpi setiap muslimah masa kini. Supernova House, busana muslimah masa kini. Halo sahabat, kembali lagi bersama saya Nana Salsabila dalam acara Pensiunpreneur Siapa Takut. Nah, tadi kan kita udah bahas-bahas ya, Pak Mer. Inspirasinya luar biasa, Nak. Saya yakin kalau kamu pada posisi itu, Nak, mikir juga ya gitu. Langsung galau kayak Galau. bener nih. Tapi Bu Wiwi berani ngambil keputusan karena yang saya tangkap satu karakteristik dari seorang pensiunpreneur adalah, nah, dia harus berani. Kalau nggak berani, Bu Wiwi nggak akan punya usaha seperti ini. Nekat kayaknya lebihnya gitu gak? Ada unsur nekat, tapi ada perhitungan juga ya Bu ya. Nekatnya dihitung-hitung ya. Gabungan antara nekat dan perhitungan. Betul Ibu, karena bisnis itu pada akhirnya sama bahwa semuanya ada kalkulasinya ya Bu. Betul. Bu, sekarang kita masuk Ibu 2001 ya Bu ya. Kemudian resign dari NGO tadi, kemudian Ibu membangun
bisnis ya. Ya, step by step. Step by step. Dulu udah jadi langsung sensori motor school nggak, Bu? Belum. Oh, belum? Ya, sebenarnya saya sudah mulai merintis praktik sendiri itu tahun 97. Oh, Ya, 97. setelah saya pulang dari UK. Ya. Jadi karena setelah dapat sertifikat itu, memang sertifikat itu laku di dunia internasional. Jadi mulai laku gitu. Jadi 97 sudah mulai merintis praktek. Ini tadi sambil masih bekerja di NGO tadi ya. Ya. Terus di 2001 Ibu membangun desain dan Ibu untuk bikin usaha, namanya apa, Bu? Waktu itu Harmoni. Nah, apa itu, Bu? Ya, jadi, Ada singkatannya, Bu? enggak, Harmoni itu keselarasan. Oh, Jadi ada iya, misi iya. di situ bahwa anak-anak yang datang ke tempat saya, kami berharap dia akan selaras hidupnya. Oke. Gitu, karena end product yang kita inginkan itu mampu beradaptasi dengan situasi lingkungan Ya, siap, sekitar. ya. Itu yang penting dalam hidup saya kira. Jadi ada semacam keseimbangan tadi ya, Iya. Bu ya. Terus Ibu udah langsung punya kantor kayak gini atau gimana dulu, Bu? Waktu itu ada waktu itu di Dago Atas kita sewa ruko kecil gitu ya, sama temen join gitu bertiga gitu ya. Jadi bukan sendiri Ibu? Sendiri enggak bertiga. Bertiga dulu ya, bertiga Bertiga dulu. teman, terus buka itu ya, kecil sekali dari satu klien, dua klien satu hari. Kadang-kadang saya praktek dari jam pagi sampai jam 5 itu klien datang satu, itu pun di sesi-sesi terakhir. Last minute ya? Iya, harus ditungguin. Harus ditungguin. Pasti Harus tungguin. ditungguin. Tapi Bu, Tungguan. menganggap itu sebuah proses ya? Betul. Proses tangan. Terus Ibu tadi ceritakan tiga, kemudian Ibu dari Harmoni untuk menjadi sensori ini tahun kapan? Dari Harmoni saya bekerja lagi, diajak kerjasama dengan salah satu pusat juga. Kemudian kerjasama itu berakhir pada Februari 2014. 2 tahun yang lalu ya? Masih baru dong, kan Nah, 2014. dan dulu nama saya yang di awal itu Harmoni Field for Enrichment Child Sensory Motor Experience. Oh, Tapi itu saya pakai sampai sekarang. Iya, Jadi iya. Sensory Motor School Field for Enrichment Child Sensory Motor Experience. Jadi kita kembangkan pengalaman eksplorasi sensori motorik pada anak. Itu fokusnya ke sana ya, Bu? Ya. Itu sesuai dengan bidang Ibu dulu waktu Sangat. ya, Bu? Itu memang pengembangan dari di UK, kemudian Ibu rasanya udah waktunya ya, Bu? Memang sensori. untuk berbuat lebih banyak. Betul. Kalau Cerita. sekarang sensori ini Ibu sendiri sekarang? Masih bertiga atau sendiri? Sendiri, kemudian bekerja sama dengan Oke, nggak apa-apa, penting kan kalau Bu, ada satu hal menarik nih, Bu. Kata kuncinya adalah sudah yang dari Ibu Wi, bahwa Ibu relevan ya antara kerjaan NGO semua terus nyambung. Itu kan dari sisi kontennya tuh, Bu. Iya. Dari sisi bisnis proses, artinya produknya lah. Ya, produk. Apa sih, Bu, keunggulan produk sensori ini dengan yang lain, Bu? Memang kalau saya amati, produk yang saya tawarkan ini memang produk yang dibutuhkan oleh seluruh anak di dunia, saya kira. Jadi setiap anak itu berhak mempunyai kesempatan untuk hidup secara optimal. Itu filosofinya dulu. Ya. Dan kami membantu orang tua, kami membantu guru di sekolah dan masyarakat sekitar untuk memberikan arahan, bimbingan, mengantarkan anak-anak ini mencapai kehidupan yang harmoni, yang optimal di masa depan. Dan pada akhirnya unggul, kata Ibu tadi. Ya, generasi unggulan yang mampu bersaing. Itu satu lagi yang saya tangkap dari Ibu dari cerita kita di tadi adalah itu Ibu mulai dari 1 bulan ya, anak usia 1 bulan. Iya. Nah, itu menjadi sebuah keunggulan juga buat Betul. kita. Bu, itu dari sisi, kalau dari sisi keuangan, Bu, pengelolaan keuangan maksud saya ya, Bu, kepake nggak, Bu, pengalaman Ibu waktu di NGO? Kepake sekali. Kepake, Iya. Waktu tahun saya ya pasti prinsip hidup saya adalah selalu membaca. Mengamati. Jadi membaca itu tidak hanya membaca buku, Betul. tetapi mengamati segala situasi yang ada di sekitar saya. Kalau kita ikro lah, Bu, Dan ya. ikro, betul. Saya Bacalah menerapkan ya, Bu, ikro ya, itu betul. Membaca segala macam itu saya baca, saya amati, saya simpan. Ya nanti pengalaman itu akan menjadi tambahan untuk perbuatan saya dari
Dan itu ibu kepake sekali ya? Kepake banget, ya terus fokus saya. Fokus. Dari sisi marketing bu, apa sih bu saat ini progres yang dicapai oleh Sensori? Bu katanya udah beberapa cabang ya bu ya? Ada berarti kantor pusat satu, boleh sebut ini Boleh ya? Boleh bu, boleh. Kantor pusat satu di Jalan Tengku Angkasa 32, terus ini cabang, sebenarnya cabang ketiga. Cabang yang kedua itu di Puri Dago. Antapani ya bu? Antapani. Yang ketiga di sini Rangga Kencana 333 di Mekarwangi. Ya. Katanya juga lagi on proses ya bu ya? Ya betul. Terus muda ini yang menarik dari Bu Wi bahwa beliau sangat concern ke quality, dan saya lihat ketika saya masuk ke sini, kemudian saya juga pernah ke Tengku Angkasa bu, dengan kapan yang saya lihat ibu tuh punya klien itu yang saya lihat loyal gitu ya bu. Yang saya ibu menggunakan konsep yang namanya word of mouth ya gitu, dari mulut ke mulut ya bu ya gitu, bagaimana, dan ibu proses tadi adalah kualitas. Itu ibu benar-benar kontrol sekali. Benar. Jadi nomor satu kalau kita melayani publik, menjual, ya, bolehlah kita bilang menjual jasa ya. Betul. Jadi nomor satu adalah kita loyal terhadap klien. Kita loyal, kita layani klien dengan baik, dengan tulus, dengan ikhlas, dan mereka yang puas pasti akan bercerita sana sini gitu, ke sana kemari. 3 cabang tadi itu bu. Iya. QC-nya tetap di ibu. Iya masih tetap di saya. Saya kontrol langsung. Saya tidak mau mengambil kesempatan. Ya, sekarang memang sedang kaderisasi karena pasti tidak mungkin saya kontrol. Ya nantinya akan saya pakai teknologi pastinya Pak. Ini menarik ya. Akan saya pakai teknologi. Ibu meskipun membangun bisnis dari kompetensi pribadi beliau, tapi beliau tidak melepaskan namanya QC sebagai bisnis proses beliau yang menggunakan teknologi informasi. Terakhir ibu, kalau ibu kan 3 cabang tadi, karyawan berapa bu? Sekarang kita total 14. 14 itu dia 3 cabang bu? Ya, 3 cabang. Masih sedikit. Tapi kan uniknya ibu kan setiap orang punya kepala, punya pemikiran ya bu ya. Itu yang menjadi sebuah tantangan buat ibu. Dan ini saya lihat ibu bukan pebisnis awal gitu, tapi ibu udah dibentuk dari 92 tadi. Iya betul. Kerasa nggak sih bu bahwa pengetahuan, pengalaman yang ada sikap ya bu ya, ketika ibu mengelola Sensori Motor School ini itu dipengaruhi oleh yang namanya yang dulu di NGO? Pasti ya. Jadi pertama-tama kan pasti kita mesti menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Harus mengetahui betul produk kita seperti apa. Gitu. Jadi dan selanjutnya mesti memang banyak membaca segala situasi. Ini kata kunci. Saya tunggu kunci dulu ya. Tapi sebenarnya semakin menarik dengan Bibi ya, bahwa bagaimana beliau memanfaatkan pengetahuan, pengalaman, dan bahkan sikap ya Bu ya, yang didapat di NGO dulu beliau sebagai karyawan di Sensori Motor School. Nah, kamu makin penasaran nggak? Penasaran banget nih. Itu artinya kamu udah terpengaruh dengan Jangan-jangan nanti aku langsung daftar nih kayak ibu, bener dah, serius, langsung optimal. Optimasi potensi kamu. Nah, mungkin itu dulu ya. Oke, siap. Nah, sobat, gimana? Bukan sedikit sih, ini mah udah setengahnya apa ya? Kalau saya bilang Sensori Motor School, saya udah dapat ilmunya. Oh, udah dapat. Licik nih pokoknya, saya mau licik nih. Betul, Mbak. Oke, biar kita lebih lanjut lagi. Oke, kita lihat dulu pesan-pesan yang berikut ini. Ingin tempat makan enak tapi murah? Yang jelas murah tapi bukan murahan. Ya, Ayam Doer Cirebon solusinya. Berlokasi di Jalan Katapang depan Landasan Udara Sulaman, Bandung. Menyediakan menu ayam bakar dan goreng Cirebon dengan saus istimewa yang rasanya pedas, membuat bibir Anda pasti doer. Selain itu, menyediakan bebek bakar dan goreng yang tentunya spesial. Ayam Doer Cirebon, solusi Anda saat lapar. Ayam Doer, sensasi pedasnya bikin bibir doer.
Berawal dari sebuah mimpi untuk memberi kelembutan bagi wanita muslimah Indonesia, berbagi cerita, berbagi mimpi dengan kemudahan yang tak terbatas. Semua ada di genggamanmu, melebihi batas imajinasimu. Supernova hadir mewujudkan mimpi setiap muslimah masa kini. Supernova House, busana muslimah masa kini. Kembali lagi bersama saya Nana Salsabila dalam acara Pensiunpreneur Siapa Takut. Tadi kan kita udah ya mengulas siapa ya? Inspirasinya udah dapat. Udah dapat. Bisa sudah dapat. Tapi ada satu yang mengganjal Pak Sen. Apa? Kan orang bertanya, iya. Ya, nah, ada nggak sih korelasi antara ya Bu pendidikan dari sensor ini dengan apa ya Bu, sisi akademik atau kedokterannya gimana sih Bu gitu ya? Gitu. Ya. Ada nggak sih Bu? Ada banget. Jadi memang yang kita benerin gitu ya, istilahnya anak muda kita benerin itu ada sistem sensori motoriknya. Jadi selagi manusia masih hidup, itu aktivitas kita itu namanya sensori motor school. Sensori motor activity gitu. Sensori motor activity. Nah, dari sensori motor itu ada 3 subsistem utama. Satu adalah sistem penginderaannya, sensoriknya. Dua, sistem susunan saraf pusat, yaitu otak dan susun tulang belakang. Dan yang ketiga itu subsistem motoriknya, gerakannya. Itu adalah sistem tubuh kita. Karena kita setiap saat manusia itu menerima rangsang baik dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh melalui 7 inderanya, diproses di otak, kemudian outputnya dalam bentuk perilaku. Nah, perilaku ini yang end product yang kita harapkan selaras dengan. Ada dasarnya juga. Ada banget Pak. Iya. Jadi kan kalau orang itu mah asal ini aja. Asal jeplak gitu ya kali. Ada korelasi dan ini ilmiah. Benar-benar mendukung ya Bu. Iya. Jadi alat-alat yang ada di sensori itu untuk mengembangkan yang bagian daripada proses tadi yang kita benerin 3 subsistem tadi. Iya, betul. Indra, susunan saraf pusat, sama sistem gerakannya. Karena selagi masih hidup kan kita selalu bergerak. Betul. Terus contohnya ini Bu? Ya, ini di antara salah contoh mainan untuk mengembangkan motorik halus. Ya. Jadi di sensori motor school ini muda tidak hanya dari sisi teorinya saja, dari sisi konsultasinya saja, tapi langsung dari aplikasi. Dilihat banyak sekali peralatan perlengkapan yang untuk mendorong. Lebihnya ke permainan ya ini ya Bu ya? Seperti dalam bentuk permainan. Hanya kayak bermain. Jadi kalau anak-anak itu harus seperti bermain, tetapi bermainnya diarahkan untuk mengembangkan kualitas sumber dayanya dia. Dan saya lihat ini jadi keunggulan daripada sensori itu di situ. Jadi nggak salah potensi Ibu dari 92 sampai 2001 beliau bekerja itu diimplementasikan di sini pengembangan. Ibu kalau antara satu cabang lain sama perlengkapannya sama ada peralatan standar yang kita miliki. Ini semakin menarik untuk muda ya gitu. Bu, kalau ini nih sekarang apa sih Bu impian Ibu ke depan? Ini agak pribadi ya Bu ya. Gitu. Karena udah 24 tahun nih Bu sebenarnya bergerak di industri ini. Apa sih Bu impian Ibu ke depan untuk sensori motor school? Yang jelas saya ingin melayani klien lebih banyak lagi. Wow, ya, itu. Tar dulu nih Bu, kalau bicara banyak lagi, kalau kan lebih banyak artinya kudu tambah cabang dong Bu. Ya. Tapi Ibu buka cabang sendiri atau buka kesempatan ke teman-teman lain? Untuk selanjutnya setelah saya analisa bahwa untuk berkembang sendiri memang agak susah, pasti ada kolaborasi. Kalau kita mau maju lebih cepat dan pesat dan bisa melayani klien lebih banyak harus ada kerjasama. Nah, jadi mulai di sini ini juga mulai kerjasama, namanya kerjasama operasi KSO. KSO. Ya, kita KSO. Dan selanjutnya saya buka kesempatan untuk masyarakat untuk
bergabung dengan kami dalam bentuk kerjasama operasi. Di Bandung aja atau di mana? Di seluruh Indonesia. Oh gitu. Wow. Yang Artinya, nah luar biasa nih. Iya. Dari idealisme, dari kecil ingin membantu orang. Ibu mengambil fokus arealnya cuma satu, bagaimana meningkatkan kualitas Ya, semua Indonesia sejak dini. Ya. Kemudian beliau coba sendiri. Sekarang naik lagi ya Bu ya. Mau se-Indonesia sekarang. Masih Indonesia ya Ya, Bu. bahaya banget ini. Tapi nanti Ibu kalau pelapis muda nih Bu ingin melihat menghubungi itu kemana ya Bu? Biar mereka bisa langsung konsultasi ke Ibu. Ya, gitu boleh ke 0878 2525 8155 atau ke wiwiyuliati.sms@gmail.com. Mangga nanti kan di kantor pusatnya di Tipu Akasa ya Bu. Tipu Akasa 3. Kalau salah juga ada webnya kok, pelapis muda Ya. motorschool.com Ya, ya, gitu. ya. Jadi di situ bisa dilihat bagaimana seorang ibu beliau punya sebuah idealisme untuk memiliki sebuah konsep dan beliau akan mengembangkan ini. Dan ada kesempatan loh, karena apa? Di pensiun pernah sempat takut ini ya, ada peluang bisnisnya. Ini ya kalau penting, Jadi silahkan nanti ya. Bu, terakhir nih Bu, apa pesan Ibu buat para yang masih bekerja untuk berbisnis? Ya, satu pasti kerjakan kerjaan kalian dengan baik. Oke. Nah, satu trust, loyalty penting sekali. Oke. Dan semakin banyak menangani klien akan semakin banyak jam terbang dan itu yang tidak akan terbeli. Jam terbang. Jam terbang penting sekali. Dan fokus. Itu pentingnya. Fokus. Anak muda seringkali tidak fokus. Nah, Gagal fokus gitu. Konsisten sampai jadi sesuatu, kalau sudah jadi Kembangkan. baru diversifikasi. Oke. Baik, para lulus muda itu saya lihat pembelajaran dari Ibu ya, Bu Wiwi, inspirasi beliau bagaimana beliau memulai bisnis ya, dari kesempatan beliau bekerja dulu itu menjadi sebuah peluang bisnis buat beliau gitu, untuk memulai bisnis. 9 tahun bekerja di tempat orang itu adalah aset yang bersifat intangible untuk memulai sebuah bisnis. Yang kedua saya lihat beliau benar-benar fokus gitu. Itu kata terakhir ya, fokus dalam hal apa? Beliau fokus menggali potensi beliau, fokus mengembangkan produk dan fokus yang namanya melayani konsumen. Dan itu kata kunci untuk sukses dari Ibu Wiwi. Yang satu lagi trust ya. Nah, yang kalah penting trust. Karena apa? Bisnis itu ujung-ujungnya trust. Trust. Nah, Dengan kita klien, trust, dengan investor harus ada trust. dengan bahkan yang karyawan juga ya Bu? Betul. Itu yang gagal penting. Trust. Betul. Nah, mungkin itu saja Nah. Oke, gimana nih sahabat? Wah, sangat menarik sekali ya dari kita awal sampai akhir. Sangat menarik sekali, bahkan mungkin bisa saja menjadi peluang bagi sahabat-sahabat semua yang ingin join ya Bu ya. Betul. Dan jangan lupa untuk sahabat terus saksikan Pensiunpreneur Siapa Takut setiap hari Sabtu pukul 3:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Saya Nana Salsabila bersama Marisa Hendrik dan juga Ibu Ibu Wiwi. beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak, sama-sama ya. Nah, Ingin tempat makan enak tapi murah? Yang jelas murah tapi bukan murahan. Ya, Ayam Doer Cirebon solusinya. Berlokasi di Jalan Katapang depan Landasan Udara Sulaiman Bandung. Menyediakan menu ayam bakar dan goreng Cirebon dengan saus istimewa yang rasanya pedas, membuat bibir Anda pasti doer. Selain itu, menyediakan bebek bakar dan goreng yang tentunya spesial. Ayam Doer Cirebon, solusi Anda saat lapar. Ayam Doer, sensasi pedasnya bikin bibir doer.
Kelembutan bagi wanita muslimah Indonesia. Berbagi cerita, berbagi mimpi. Dengan kemudahan yang tak terbatas. Semua ada di genggamanmu, melebihi batas imajinasimu. Supernova hadir mewujudkan mimpi setiap muslimah masa kini. Supernova House, busana muslimah masa kini.